Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dona dan Bu Christine. Selamat pagi, Bu Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Eh, ini coaching yang akan dilaksanakan oleh Bu Dona dan Bu Christine ya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih dengan Bu Dona selaku coach ya Bu Dona ya. Ya, Ada Bu. beberapa hal nih yang ingin saya tanyakan. Terkait kompetensi coaching Bu Dona, kira-kira kompetensi coaching yang akan dikembangkan Bu Dona nih dalam proses coaching saat ini apa Bu Dona? Saya ingin menggali kompetensi dari Koci serta menjadi pendengar yang aktif, Bu Nana. Oke. Kemudian menjadi pendengar aktif dan menggali potensi ya tadi ya Bu ya. Iya, betul, Bu. Oke, itu kompetensi yang ingin ditingkatkan. Kemudian yang kedua, kalau secara spesifik Bu Dona, kira-kira kompetensi yang ingin diobservasi Bu Dona kali ini tuh apa? Saya ingin mengobservasi rencana aksi yang akan Mm-mm. dilakukan oleh Koci nanti, Bu Nana. Oke. Kemudian indikator ketercapaian Bu dari tujuan yang ingin dikembangkan itu seperti apa? Jadi tujuan pengembangannya Mm-mm. adalah ditemukannya solusi atau cara yang efektif untuk memecahkan masalah itu, Bu Nana. Oke, solusi yang efektif gitu ya Bu Ya, ya untuk solusi yang memecahkan efektif. masalah. Oke Bu, baik silahkan sekarang Bu Dona dan Bu Christine saya persilahkan untuk bisa memulai proses coachingnya. Silahkan Bu. Iya, selamat pagi Bu Dona. Selamat pagi, Bu Christine. Ibu sibuk nggak nih Bu? Lagi nggak sibuk nih. Masuk, Bu Christine, silahkan duduk. Ah, iya, makasih Bu Dona. Gimana nih kabarnya, Bu Christine? Hmm, baik Bu Dona, tapi saya agak pusing sedikit ini. Iya. Mengapa pusing nih? Kenapa nih kok bisa pusing? Kelihatannya ada yang difikirkan ya, Bu? Iya Bu, jadi saya tuh kepikiran dengan hasil PTS satu anak-anak kelas 7 kemarin. Ada beberapa anak hasil mata pelajaran matematikanya itu di bawah KKM, Bu. Jadi saya sedih dan kepikiran. Iya, iya. Oh, seperti itu ya Bu Christine. Nah, kira-kira apa nih tujuan diskusi kita pada hari ini nih Bu Christine tujuannya? Saya ya perlu adanya solusi dari permasalahan ini, Bu. Tapi saya bingung. Iya, iya. Baik Bu Christine, jadi intinya adalah ingin berbagi cerita dan mendapatkan solusi. Jadi kembali nih saya bertanya ke Bu Christine, menurut Ibu apakah yang kira-kira bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan Bu Christine dalam pertemuan kita kali ini Bu Christine? Eh, saya maunya ya dapat solusi dari yang untuk mengatasi permasalahan ini, Bu Dona. Jadi solusi yang bisa Baik, iya. dijadikan penyelesaian nantinya. Oke, jadi intinya adalah mendapatkan solusi yang efektif gitu ya Bu Christine. Oke, baik Bu Christine. Menurut Bu Christine lagi nih, masalah apa sih yang bikin Ibu sampai nggak bisa tidur dan bingung nih kenapa nih? Masalahnya apa nih? Iya, Bu Poinnya. Dona. Saya sampai nggak bisa tidur rasanya memikirkan ini loh Bu, nilai anak-anak itu yang di bawah KKM itu, apalagi kan materinya perkalian dan pembagian bersusun. Jadi kayak mereka tuh kesulitan untuk paham dari perkalian dan pembagian bersusun itu. Baik, baik. Oh gitu ya. Jadi keluhan Ibu adalah mengenai beberapa anak yang belum menguasai teknik perkalian dan pembagian bersusun. Begitu ya Bu Christine ya? Iya Bu, apalagi
sebentar lagi kan ini mau penilaian akhir semester, jadi saya ragu Oh, apakah mereka itu bisa tuntas atau tidak di mapel saya ini. iya, betul ya Bu ya, kurang sekitar 1 bulan lebih lah kita Iya. akan melaksanakan. Menurut Ibu apa nih yang jadi penghalang atau rintangannya nih Bu? Ehm, Kalau dari waktu, menurut saya waktu untuk menjelaskan ke anak-anak ini kurang, terutama anak-anak yang harus ekstra ya Bu ya untuk pemahamannya. Jadi mereka perlu benar-benar perlu waktu khusus gitu. Iya, iya, betul. Jadi memang yang diperlukan yang menurut Bu Christine adalah waktu ya. Jadi selain nilai, beberapa anak yang di bawah KKM, waktu untuk menjelaskan materi kurang, serta ada khusus untuk anak-anak yang ekstra ini untuk Ya, memberikan pemahaman. Jadi seperti itu ya maksudnya Bu Christine. iya benar-benar. Nah, jadi mereka perlu waktu khusus sepertinya yang apalagi yang anak-anak yang di bawah KKM itu. Ya, baik-baik, Bu Christine. Dari masalah yang Bu Christine hadapi ini, apa kira-kira tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini, Bu? Eh, saya tadi mikirnya gini, Bu. Kalau misalkan saya berikan mereka jam tambahan di luar jam pelajaran biasanya itu, mungkin bisa bisa menambah mereka bisa lebih paham gitu untuk masalah mereka. Nah, itu ide bagus sekali, Bu Christine. Betul-betul. Menurut Ibu, dengan tindakan itu, apa yang kira-kira ingin Ibu dapatkan? Saya berharap ini karena kan tadi ada saya mau adakan jam tambahan di luar jam pelajaran yang biasanya. Jadi saya memberikan pengayaan materi yang anak-anak masih belum paham gitu di kelas. Jadi terutama anak-anak yang tadinya susah memahami perkalian dan pembagian bersusun tadi, Bu. Ya, oke. Baik, Bu Christine, selain alternatif memberikan jam tambahan, kira-kira ada lagi tidak strategi lain yang ingin Ibu lakukan? Hmm, Strategi lain kayaknya saya mau berikan ini aja Bu, berikan tips belajar perkalian cepat kayaknya. Jadi Oke, kalau mereka bisa menguasai itu ya paling enggak perkalian 1 sampai 10 lah untuk materi perkalian dan pembagian bersusun ini. oke. Baik, Bu. Jadi, jika saya bisa simpulkan, solusi yang pertama yang Ibu sampaikan adalah yang pertama menambah jam belajar di luar jam efektif, Iya, serta melatih anak-anak untuk menguasai perkalian cepat ya, minimal perkalian 1 sampai 10, begitulah. Begitu ya, Bu Christine? iya Bu, rencananya seperti itu. Nah, terakhir nih Bu Christine, apa komitmen Ibu dalam melaksanakan rencana ini? Hmm, Terkait dengan penambahan jam belajar tadi, saya mau minta izin dulu ke kepala sekolah. Terus nanti ya paling nggak ada pemberitahuan ke orang tua siswa kan Bu. Jadi mereka pulangnya mungkin bisa agak lambat dari jam biasanya. Dan rencananya saya mau mulainya ya lebih cepat juga supaya nanti Oke. persiapan penilaian akhir semesternya juga siap gitu. Jadi mulainya saya minggu depan, Bu. Bagus banget Bu Christine. Lalu siapa yang akan membantu Ibu melaksanakan komitmen Ibu Christine itu? Nanti kalau rencananya tadi kan saya mau minta izin ke kepala sekolah. Kemudian nanti minta juga wali kelasnya untuk menginformasikan ke orang tua atau muridnya, Bu. Orang tua dari siswa tadi atau walinya. Jadi biar bisa dilaksanakan jam tambahan. Oke, baik Bu Christine. Bagus sekali Bu Christine. Menurut saya juga lebih cepat, lebih bagus ya. Saya sepakat dengan apa pendapat Bu Christine tadi. Sukses ya Bu Christine. Iya Bu, makasih ya Bu ya. Saya sudah ditemani ini ngobrol-ngobrol. Saya jadi sedikit lebih lega. Jadi untuk kedepannya saya bisa apa yang harus saya lakukan. Sama-sama Bu Nah, Christine. Saya ya. pengen dengar lagi nih cerita Ibu setelah melaksanakan rencana aksi. Saya tunggu ya Bu Christine ya. Iya Bu Dona.
Terima kasih Bu Dona. Nanti saya cerita ke Ibu Dona hasil dari rencana saya ini dengan anak-anak. Mungkin di kesempatan selanjutnya saya mau cerita sama Ibu. Oh iya, Baik, permisi Bu Dona. Ini saya mau masuk kelas 8. ya. Jadi ya mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Bu. Iya, iya, iya Bu Nah, terima kasih Christine. ya Bu Dona. Selamat pagi Bu Dona. Sama-sama Bu Christine. Selamat pagi Bu Christine. Iya, tadi Bu Christine dan Bu Dona sudah melakukan proses coaching seperti itu ya Bu ya. Ada beberapa hal nih yang ingin saya tanyakan kembali dengan Bu Dona terkait sebagai coach di sini ya Bu ya. Ya Bu Dona, pertanyaan bisa mendengar suara saya Bu Dona? Bisa Bu Nana, bisa. Oke. Ini hal pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bu Dona. Apa sih indikator dari keberhasilan dari coaching yang sudah Bu Dona dan Bu Christine lakukan tadi? Kira-kira Iya, apa menurut Bu Dona? eh, indikatornya tuh pada intinya saya ingin pada rencana aksinya nanti bisa dilaksanakan dengan baik oleh Koci Bu Nana. Oke, jadi bisa dilaksanakan rencana nih ya, bisa Iya, terlaksana dengan baik seperti itu. Oke, kemudian dari observasi kali ini yang saya sudah lihat tadi dari proses coaching yang dilaksanakan oleh Bu Dona dan Bu Christine, ada beberapa hal yang ingin saya simpulkan. Yang pertama, eh, dalam membuka coaching tadi, pendahuluannya oleh coach itu sudah baik sekali ya. Kemudian bagaimana juga coach sudah bisa menyampaikan tujuan dengan jelas dari proses coaching ini maunya tujuannya seperti apa, seperti itu ya tadi untuk mencari solusi saya dengar tadi. Kemudian juga dalam mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan coach itu yang sudah bersifat terbuka ya Bu Dona ya tadi sudah bisa memberikan pertanyaan yang sifat terbuka yang bisa mengeksplor kemampuan coach dalam memberikan respon dengan lancar seperti itu. Kemudian dari segi rencana aksi, di sini coach sudah mampu memberikan pertanyaan untuk bisa menggiring coach mengambil keputusan secara mandiri. Saya lihat tadi Bu seperti itu. Kemudian dalam hal mengeksplorasi jawaban juga coach sudah bisa melaksanakan tersebut dengan baik gitu ya, dengan spesifik sekali pertanyaannya. Kemudian untuk tanggung jawab juga coach sudah mengarahkan dengan baik pertanyaan-pertanyaan dengan arahan pertanyaan-pertanyaan yang baik gitu ya sehingga si coach juga mampu membangun komitmennya nih nanti rencana aksinya maunya seperti apa sudah tahu seperti itu ya. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang membimbing tadi juga untuk coach bisa mengeksplor kemampuan atau potensi dirinya sudah dikembangkan seperti itu oleh coach. Kemudian yang terakhir Bu, coach juga dari panduan yang yang dilakukan oleh coach itu coach juga bisa dan mampu membangun komitmen mandirinya berbasis cerita juga karena dari bimbingan dari coachnya tadi ya. Demikian sih seperti itu Bu Dona dan Bu Christine pengamatan yang saya lakukan terhadap proses coaching yang sudah dilaksanakan oleh Bu Christine dan Bu Dona. Demikian. Terima kasih Bu Nana. terima Ya, kasih Bu Nana. sama-sama Bu. Sukses ya.